Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang sering sekarang itu kita dengar demi Allah, demi Rasulullah, seperti itu. Ini jatuh pada kaidah ini. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraq. Barang siapa yang bersumpah dengan selain atas nama Allah, maka dia jatuh pada kekufuran atau kemusyrikan. Ini hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh pun sumpah itu kedudukannya sangat sakral. Apabila menemukan sesuatu yang lebih maslahah, yang bisa mendekatkan kepada ketakwaan, maka sumpah yang lama itu boleh ditinggalkan dalam rangka mengambil atau mendekati sesuatu yang lebih mendekatkan kepada ketakwaan ini. Misal seorang pemuda misalnya, atau pemudi, putra atau putri, dia menganggap atau dia menyangka atau dia merasa kalau menikah itu akan mengganggu kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang dialami oleh tokoh sufi wanita, Pak Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini dia bertekad untuk tidak menikah karena kalau dia menikah dia khawatir cintanya kepada Allah teralihkan kepada yang selain Allah. Ini berlebihan ini. Padahal kalau betul-betul ingin mengikuti Nabi, an-nikahu apa Pak? Sunnati. Nikah itu adalah perbuatanku, sunnahku. Waman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci atau menselisihi sunnahku, sengaja menselisih, falaisa minni, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Allah alam, sikapnya tokoh sufi wanita ini, Rabi'ah Al-Adawiyah ini, apakah termasuk itu apa tidak, Allah alam bisawab. Tapi yang pasti tidak usah kita tiru, Pak. Dia termasuk yang menyatakan, ya Rob, kalau ibadahku dikarenakan karena aku ingin surgamu, maka masukkanlah aku neraka, gitu ya. Jadi menurut paham sufisme seperti ini, Pak, kalau ibadah itu nggak boleh berharap apapun kepada Allah. Jadi modalnya ibadah itu hanya cinta kepada Allah. Terserah saya mau masukkan surga, mau dibuang ke kemanapun, pokoknya yang penting aku cinta kepadamu ya Allah. Itu. Padahal kalau ajaran yang betul kan kita diminta untuk takut kepada Allah, kepada siksa Allah, sehingga doa-doa kita waqina adzabannar kan gitu. Dan kita dituntun oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk meminta. Ud'uni, kurang apa? Jelas apa? Kurang jelas apa? Mintalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengkabulkan atau mengijabah. Nah, orang-orang yang berpandangan seperti ini, Pak, tidak mau, Pak. Dia malah mencemooh orang kalau ibadah, kemudian ingin surga, ingin pahala, itu seperti pedagang katanya. Apa bedanya dengan pedagang itu? Melakukan sesuatu ingin untung. Nah, ini satu wacana yang bagi kita tidak perlu kita ikuti, gitu. Dan banyak celah-celah di pemahaman-pemahaman seperti itu yang menyelisihi sunnah, menyelisihi fitrah bahkan. Pak, sekarang kalau kita ibadah nggak boleh minta, coba. Terus kita mau baca Al-Fatihah, sholat kita nggak boleh minta. Padahal dalam Al-Fatihah jelas, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku. Loh, apa terus Fatihahnya suruh ngubah begitu? Padahal kan
Ya sholat itu ya minta, isinya memuji dan meminta kepada Allah, gitu loh. Jadi nggak masuk dalam nalar yang sehat secara syara, nggak masuk. Bagi orang-orang yang berpendapat bahwa ibadah itu nggak usah berharap. Kalau masih berharap namanya nggak ikhlas. Ini pembahasan tersendiri tapi sangat pokok, Pak. Ini mari kita perlu luruskan pemahaman-pemahaman seperti ini, minimal dalam benak kita sendiri, keluarga terdekat kita. Syukur-syukur kita bisa sounding ke teman-teman terdekat kita, jamaah kita, orang-orang sekitar kita. Itu karena tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu wajib, merupakan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang tidak merugi. Wal as innal insana lafi khusr, sungguh manusia ini demi masa, kata Allah. Allah bersumpah demi masa. Itu ya, kalau Allah bersumpah tidak atas nama Allah boleh, Pak. Tapi kalau kita bersumpah harus atas nama Allah. Orang-orang rugi, sesungguhnya orang-orang itu rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam ketakwaan dan kesabaran. Ini. Jadi paham-paham yang menyatakan tidak nikah, ya, karena kalau nikah akan merusak cinta, konsentrasi ibadah saya kepada Allah, misalkanlah ada yang seperti itu, ada yang mengikuti apa pemikiran sufisme seperti itu, misalkan sudah terlanjur ya, Pak. Kalau bersumpah itu kan demi Allah, itu kan ada yang wallahi tallahi billahi, kan begitu. Itu kemudian bersumpah tidak akan menikah selamanya misalnya. Terus kemudian dalam perjalanannya berinteraksi dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat, dengan teman ngaji, ternyata kok yang menikah itu ibadahnya lebih bisa khusyuk, juga peluang poin-poin atau item-item ibadahnya itu sangat banyak gitu. Senyum kepada suami, memberi nafkah kepada istri, itu satu pahala yang luar biasa besar. Bahkan wanita itu bu, wanita itu tidak usah susah-susah untuk masuk surga. 3 hal saja pegang, ya: beriman kepada Allah, sholat, tidak meninggalkan sholat, kemudian taat kepada suami, dan menjaga kehormatan diri, terutama kalau suami sedang tidak di rumah. 3 hal ini aja. Ini sudah, nanti di akhirat, di surga itu, masuk surga suruh milih mau masuk pintu yang seperti apa, pintu surga yang mana, itu suruh pilih itu. Jadi bagi wanita itu gampang sebenarnya masuk surganya, ya. Jadi menjaga kehormatan, ya, taat pada suami, dan tidak meninggalkan sholat fardu, itu tok. 3 hal ini sudah masuk surganya, sudah surga yang silahkan pilih sudah ini. Maka ternyata peluang ibadah itu di dalam pernikahan itu luar biasa. Penyaluran hasrat biologis, kalau di dalam pernikahan itu satu bentuk ibadah dan pahala yang besar. Di luar pernikahan itu satu dosa yang besar. Wah, ternyata dalam perjalanannya pemahamannya berubah. Kalau begitu nyaman nikah ini. Wah, tapi Brahma sudah kadung sumpah untuk tidak nikah gitu. Nah, kalau terjadi seperti ini, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya man halafa ala yaminin summa ra'a atqalillahi minha, barang siapa yang telah bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau suatu perbuatan, kemudian menemukan sesuatu yang lebih mendekatkan kepada ketakwaan, maka falyatit taqwa, datangi yang mendekatkan kepada ketakwaan itu. Batalkan sumpahnya, kemudian ikuti atau ambil yang lebih mendekati kepada ketakwaan itu. Tentu ada konsekuensinya, Pak. Jadi membatalkan sumpah itu punya konsekuensi syar'i yang harus ditunaikan. 2 hal. Yang pertama ini merupakan pilihan. Terus yang ketiga ini yang kedua merupakan keniscayaan. Artinya bisa pilih dari 2 kelompok kafarat atau penebusan dari sumpah ini. Yang pertama, yang merupakan pilihan ini ada 3 pilihan. Yang dipilih 3 hal.
Yang pertama adalah memberi makan, it'amu asyara masakin, memberi makan, it'amu asyara masakin, memberi makan 10 fakir miskin atau orang miskin, memberi makan 10, kemudian membatalkan apanya itu, sumpahnya, ngambil yang baru. Sudah bersumpah tidak menikah, tapi ternyata menyaksikan fakta bahwa menikah itu lebih enak dari segi ketakwaan, maka dia batalkan, kasih makan 10 orang fakir miskin, kemudian menikah. Atau aukiswatuhum, atau memberi, kalau tidak memberi makan, memberi pakaian 10 orang miskin. Nah, pakaian ini tidak dijelaskan apakah pakaian baru dari toko, apa pakaian yang penting pakaian. Ya, berarti bebas, pakaian kita ambil 10, sarung 1, baju 1, misalkan seperti itu ya. Sandal termasuk pakaian, itu songkok misalkan, itu kasihkan ke 10 orang, maka batallah sumpahnya batal. Terus yang ketiga pilihannya, tadi kan pilihannya 1 memberi makan, atau kiswatuhum, memberikan pakaian pada mereka, au tahriru raqabah, membebaskan budak. Nah, ini bisa dipilih Pak, tiga-tiganya ini bisa dipilih. Apakah membebaskan budak, apakah memberi pakaian, apa memberi makan untuk membatalkan sumpah. Kemudian pilihan yang kedua, alternatif yang kedua, famalam yajid fasyiyama salasati ayam. Apabila tidak ketiga-tiganya itu, ya, famalam yajid, apabila tidak diambil itu, fasyiamu salasati ayam, maka berpuasalah 3 hari. 3 hari berturut-turut, tidak boleh pedot, gitu ya. Aturan membayar kafarat itu 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Ini boleh ambil yang puasa, boleh mengambil pilihan yang 3. Kalau tidak mengambil pilihan yang 3, berarti keniscayaannya harus berpuasa 3 hari berturut-turut dalam rangka membatalkan sumpahnya itu. Dan bersumpah itu harus atas nama Allah. Bersumpah itu baru sah kalau beratas nama Allah. Wallahi tallahi billahi, demi Allah kalau bahasa Indonesia. Maka yang terjadi, sumpah itu Pak, itu kalau dalam pejabat-pejabat itu Pak, ditaruh Al-Quran di atasnya, karena kalimat-kalimat yang dituntunkan untuk bersumpah itu adalah semuanya demi Allah, wallahi saya akan mengabdi untuk rakyat, tidak akan korupsi, kan itulah antara lain. Tuh Al-Quran ditaruh di atasnya. Nah, ini sumpah itu harus demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkana halifun fal yahlif billah, barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yasmud, atau kalau tidak, ya mending diam, tidak usah sumpah-sumpahan. Tidak sumpah-sumpahan. Yakin wis, ya itu bukan sumpah itu. Yakin, nah itu bukan sumpah. Kalau sudah sumpah, wajib ditunaikan. Ibu-ibu misalkan, nak, belajar yang rajin, nanti kalau sudah hafal surat Al-Baqarah, bunda belikan sepeda motor misalnya ini. Janji ya Bu, janji. Janji ya Bun, janji. Sudah janji. Tapi tidak bersumpah, tidak demi Allah, tidak wallahi. Ketika sudah hafal Al-Baqarah, dirubahlah ininya, tidak ditepati. Ini gimana Pak? Dosa enggak Bu? Ya dosa karena tidak menepati janji, tetapi tidak berdosa karena bersumpahnya. Karena tidak dengan mengucapkan sumpah, itu tidak harus membayar kafarah dan lain sebagainya. Tapi tetap berdosa karena mengingkari janji. Maka anak-anak kita kalau cerdik, kalau tahu ini, kalau ayahnya berjanji apa, nah sekolah jangan bolos. Kalau 1 tahun tidak bolos sama sekali, nanti belikan sepeda federal misalkan. Betul Bi, betul ya, iya betul, demi Allah ya, misalkan seperti itu lah. Kalau demi Allah ini sudah berat Pak. Ya kalau demi Allah berarti jatuh ke sumpah. Kalau tidak demi Allah, tidak. Itu. Ini sumpah. Nah kemudian man halafa bi ghairillah faqad kafara. Maka apabila seseorang bersumpah
dengan nama selain Allah, maka dia sungguh telah kafir. Au asrok, statusnya kafir atau musyrik, Pak. Ini berat. Jadi monggo kita hati-hati kalau bersumpah, tidak usah menyebut nama lain selain Allah. Sekarang banyak loh, Pak, sumpah itu demi Allah, demi lainnya. Apa? Demi langit, Seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Demi Allah, demi bapakku, demi ibuku, demi bapakku, tidak boleh, Pak. Yang sering sekarang itu kita dengar demi Allah, demi Rasulullah, seperti itu. Itu tidak boleh. Itu barang siapa itu jatuh pada kaidah ini. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrok. Barang siapa yang bersumpah dengan selain atas nama Allah, maka dia jatuh pada kekufuran atau kemusyrikan. Ini hati-hati. Saya sering seolah-olah meyakinkan begitu, demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allahnya bolehlah, tapi demi Rasulullahnya ini yang tidak boleh. Kalau demi Rasulullah saja tidak boleh, Pak, apalagi demi yang selain Rasulullah yang lebih rendah makomnya, demi wali, demi siapa itu, demi demit apalagi itu, itu sama tidak boleh. Ini Bapak sekalian. Jadi kita harus berhati-hati untuk di dalam bersumpah. Sumpahlah bersumpah kalau perlu saja. Kita tidak boleh bermudah-mudah untuk bersumpah. Itu ya, Pak. Jadi ada kaidah bahwasanya litaksiru bil half, jangan banyak-banyak kalian bersumpah gitu loh, karena nanti jatuhnya bisa-bisa ya minimal kita terkena kafarat atau kena dosa kalau tidak memenuhi sumpah itu. Mending kita hindari. Adapun bermacam-macam sumpah itu ada 3. Ada sumpah yang tidak dihitung oleh Allah, tidak dihitung sumpah, yakni sumpahnya lawul yamin. Lawul yamin ini sumpahnya orang latah, Pak. Ada apapun dikit-dikit, demi Allah saya begini, demi Allah masuk, demi Allah saya sudah kenyang. Kata-kata demi Allah ini dipakai bukan untuk menyatakan sesuatu perbuatan, tetapi untuk meyakinkan satu perkataan. Dan ini kalau sudah menjadi kebiasaan, ini dianggap sebagai sumpah yang latah. Dan ini tidak dihitung oleh syariat ini. Dan kalau orang seperti ini, Pak, jangan dipercaya. Kalau dikit-dikit bilang demi Allah, ayo demi Allah, nah jangan dipercaya. Itu. Yang kedua, orang yang bersumpah itu al-yamin al-mu'akidatan. Ini adalah orang yang bersumpah untuk suatu perbuatan seperti yang kita jelaskan tadi, baik untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu. Ini terikat oleh ketentuan, harus ditepati atau bisa tidak ditepati kalau menemukan suatu kemaslahatan terhadap hal baru. Ini jadi apa? Ini sumpah, Pak. Jadi sumpah untuk sesuatu yang baik, tetapi menemukan sesuatu yang lebih baik. Ini disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi atau mengambil yang lebih baik tadi. Tetapi kalau sumpahnya itu sumpah yang jelas-jelas keburukan, Pak, itu wajib ditinggalkan dan tidak ada kafarat apa-apa. Bersumpah untuk makan daging anjing misalkan, nah ini wajib ditinggalkan. Kemudian yang terakhir adalah sumpahnya al-yamin al-ghamus, sumpahnya orang yang berdusta. Allah alam, yang kita sampaikan tadi sudah disumpah di atas Al-Quran, tidak korupsi, tidak mencuri uang rakyat, akan mensejahterakan rakyat, akan membantu pemikiran rakyat, tetapi pelaksanaannya jadi pejabat malah menyengsarakan rakyat, menaikkan pajak gede-gedean begitu. Apakah ini termasuk yang al-ghamus ini? Jadi ini sumpah dusta dan ini neraka, Pak, tempatnya. Ini dilanggar dengan sengaja, sumpah kebaikan hanya untuk pura-pura dalam rangka untuk memperoleh keuntungan, apakah berupa kepercayaan, apakah berupa jabatan dan lain sebagainya. Ini naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua yang pertama tadi tidak mudah bersumpah-sumpah, tidak bermudah-mudah untuk bersumpah, mending diam.
Kalaupun kita bersumpah, bersumpahlah untuk kebaikan, dan itu pun masih bisa dihindari atau dianulir kalau menemukan kebaikan yang lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Kita boleh meninggalkan sumpah di dalam keburukan, dan kita harus menghindari sumpah al-yamin al-ghamus, sumpahnya orang yang berdusta, karena ini sangat-sangat berat sekali dampaknya atau akibatnya, Pak. Resikonya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, hadis dari seorang mu'alaf yang hanya setahun bersama dengan Nabi, beriman kepada Nabi, berguru kepada Nabi, tapi sedemikian memberikan ilmu kepada kita dari lantaran cerita beliau yang mengisahkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada kita hari ini, dan insya Allah bisa membawa kita lebih mendekatkan kepada ketakwaan di dalam hal bersumpah ini. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan Ibu? Sumpah tadi nggak ada? Kalau tidak ada kita akhiri. Ada? Oke? Urgensinya apa? Apakah dari Islam itu memang menganjurkan untuk bersumpah ketika kita akan melakukan suatu hal yang baik? Perlukah itu diikuti dengan sumpah? Dan pengikutan sumpah sebagai penguatan atas kegiatan yang baik itu, apakah itu secara din itu memang menjadi keharusan? Itu yang pertama. Yang kedua, ada pemikiran yang berkembang, entah dasarnya seperti apa. Orang Islam itu sebenarnya ada pemikiran tidak boleh bersumpah. Logikanya, karena Allah itu selalu dijaminkan dalam persoalan yang receh. Ukuran receh di sini misalnya, kita transaksi saya dengan si Rendra. Untuk meyakinkan apa yang supaya transaksi saya itu artinya bisa jadi dengan Rendra, saya yakinkan. Ya, saya yakinkan dengan bentuk supaya itu tadi. Demi Allah, ini harganya sudah murah, ini bagus. Artinya ini termasuk yang menurut pemikiran yang berkembang ini terlalu receh. Allah itu dijadikan jaminan kepada hal-hal yang sangat tidak baik itu. Itu aja. Yang pertama tadi bahwasanya urgensinya orang bersumpah ini sebenarnya tidak ada urgensinya kecuali untuk meyakinkan tadi. Tapi yang kedua, ada satu urgensi apabila dia akan diserai satu amanah untuk bersumpah akan amanah. Maka pejabat-pejabat publik semua di Indonesia atau di kalangan kaum muslimin itu adalah disumpah dalam rangka apa? Menggaransikan amanahnya itu untuk tidak khianat. Itu. Jadi di dalam Islam ada urgensi bersumpah itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu batasan di dalam satu ayat, wahfadu aymanakum. Wahfadu aymanakum artinya berhati-hatilah di dalam bersumpah itu, berhati-hatilah, atau apa ya istilahnya, bersumpah itu tidak dibuat bermudah-mudah, Pak. Sehingga kemudian menafsirkan ayat ini para ulama menyatakan la tuksiru bil half, jangan memperbanyak sumpah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kalau bersumpah ya, bersumpah harus betul-betul jujur karena Allah atau tidak usah sama sekali. Ini urgensinya dalam rangka menggaransi bahwa dia akan amanah. Konteksnya dengan pejabat publik, apakah khalifah, apakah gubernur, apakah siapapun yang mengurusi urusan umat, ini disumpah dalam rangka umat mendapatkan jaminan dan dia menggaransikan amanahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu itu, Pak. Yang kedua, tadi dalam urusan-urusan yang non menggaransi dalam amanah, tidak dalam upaya jabatan publik dan lain sebagainya, bersumpah meyakinkan teman teman berdagang dan lain sebagainya, inilah yang dilarang atau yang dimaksud untuk jangan berbanyak-banyak bersumpah, jangan bermudah-mudah bersumpah itu. Maka tadi sarannya kalau ada orang yang dikit-dikit wallahi itu justru jangan dipercaya itu. Nah, jadi urgensinya di situ. Ini akan berbeda dengan kalau bernadar, Pak. Ini bernadar. Nadar itu, aku kalau nanti terpilih jadi kepala desa akan menyembelih sapi dibagikan orang sekampung. Yang pertama, nadar itu tidak ada kaitannya dengan terkabulnya suatu hajat. Itu tidak ada. Dan nadar atau orang yang bermudah-mudah dalam sumpah ini ada kesamaan.
Kesamaannya adalah mengecilkan kekuasaan Allah, meremehkan Allah, begitu, merecehkan Allah. Masa Allah ditransaksionalkan hanya dengan, masa kekuasaan Allah, kemurahan Allah ditukar dengan apa itu, kalau kepilih jadi kepala desa saya akan memotong sapi, seolah-olah ditukar dengan sapi gitu loh Pak. Padahal Allah itu tidak usah seperti itu pun. Allah maha memberi, maha kaya, asal kita yakin Allah itu Rabb yang maha kuasa. Dikit-dikit bersumpah, demi Allah saya begini, ini merecehkan ya tidak, mengecilkan apa ya, meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu yang dilarang itu seperti itu. Dilarang dalam arti secara implisit tidak kemudian berdosa, tidak, tapi sarannya disuruh menjaga dalam bersumpah, suruh menjaga yang penting-penting saja, yang memang urgent saja untuk bersumpah. Di antaranya itu tadi, di dalam rangka menggaransikan amanah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dia bisa dipercaya. Itu sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah seperti itu. Gitu ya Pak Didi, ada benang merahnya nggih, yaitu untuk sumpah itu. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita jadi tahu sumpah tidak sumpah kita itu, kalau Allah tidak akan mengubah karunia Allah pada kita. Apa kalau bersumpah kemudian Allah akan melancarkan hajat kita? Tidak juga, tidak ada hubungannya. Kita saja yang seolah-olah kalau diterima bekerja atau diterima jadi tentara maka akan begini dan begitu, akan nyumbang masjid. Apa kalau tidak diterima jadi tentara terus nggak nyumbang masjid gitu? Ini nggih, naifnya di situ Pak. Nggih Pak Didi, nggih. Terkait dengan sambungan tadi, artinya orang yang suka bernadar. Nadar. Ya, orang yang suka bernadar. Suka bernadar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang cenderung suka bernadar ini ciri dari kepribadian yang kikir. Betul. Oke, benar. Akhir. Ada dasarnya. Iya, betul. Itu dari segi analisa seperti itu Pak. Emang kalau tidak hajatnya terkabul oleh Allah yang jadi tentara misalkan, terus nggak akan nyumbang masjid. Emang kalau tidak kepilih jadi kepala desa tidak akan berkurban sapi untuk dibagikan kepada masyarakat. Itu orang kikir Pak. Itu ciri khas orang yang kikir tadi itu. Jadi transaksional kepada Allah. Itu. Begitu ya Pak Didi. Insyaallah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.